Halo semuanya, kenalin, aku Noval Fantio. Selamat datang di pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Di pertemuan pertama ini, aku akan membahas mengenai konsep dasar perusahaan dagang. Yuk kita simak. Setiap hari, kita membeli berbagai barang, baik di toko maupun secara online. Mulai dari makanan, pakaian, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya. Tapi, pernah nggak kamu berpikir, bagaimana barang-barang itu bisa sampai ke tangan kita? Nah, di balik proses tersebut, ada yang disebut dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi, perusahaan ini tidak memproduksi barang, melainkan hanya memperjualbelikannya. Tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih antara harga beli dan harga jual barang. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perusahaan jasa menjual layanan atau keahlian, seperti salon, bengkel, atau jasa transportasi. Sedangkan perusahaan dagang menjual barang fisik, seperti toko pakaian, minimarket, atau supermarket. Selain itu, perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang akan dijual kembali. Sementara perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang karena ditawarkannya adalah layanan. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya persediaan barang yang siap untuk dijual. Kedua, adanya kegiatan pembelian dan penjualan barang. Ketiga, adanya perhitungan laba yang berasal dari selisih antara harga beli dan harga jual. Kegiatan utama perusahaan dagang meliputi membeli barang dari pemasok, menyimpan barang tersebut sebagai persediaan, dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama perusahaan beroperasi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dagang juga melakukan pencatatan keuangan yang disebut siklus akuntansi. Siklus ini dimulai dari terjadi transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, setelah itu data dipindahkan ke buku besar, selanjutnya disusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangannya. Dan pada tahap akhir dibuat laporan keuangan. Siklus akuntansi ini sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan hasil usahanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang berfokus pada kegiatan jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Dengan memahami konsep dasar ini, kita akan lebih mudah mempelajari materi akuntansi perusahaan dagang pada tahap berikutnya. Perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari A. Memberikan jasa, B. Memproduksi barang, C. Selisih harga beli dan harga jual, D. Menyewakan barang. Manakah yang termasuk perusahaan dagang? A. Salon, B. Bengkel, C. Minimarket, D. Rumah sakit. Apa yang dijual oleh perusahaan jasa? A. Barang fisik, B. Layanan atau keahlian, C. Bahan baku, D. Persediaan barang. Oke teman-teman, udah paham kan apa itu perusahaan dagang? Kalau gitu, aku izin pamit ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!